Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 4 FKIP Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan suatu simulasi menjadi pembina pada sebuah latihan pramuka. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai poin SKU nomor 21 penggalang ramu yang bunyinya adalah dapat mengenal dan memilah sampah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Kepada Pratama, hormat, gerak, tegak, gerak, lapor. Regu Buaya siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Laporan saya terima. Tiap-tiap pemimpin pasukan dapat kembali ke samping kanan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Laksanakan. Pimpinan, saya ambil alih. Untuk seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Kepala, pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan pramuka tanggal 25 Maret tahun 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan upacara latihan, kemudian dilanjutkan dengan latihan pramuka. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah berkenan hadir pada latihan kali ini. Semoga latihan kali ini berjalan dengan lancar dan semuanya diberikan kesehatan serta ilmu yang bermanfaat dari latihan yang telah kita laksanakan nantinya. Untuk latihan kali ini kita akan membahas mengenai SKU nomor 21 tentang dapat mengenal dan memilah sampah. Nanti akan ada materi mengenai apa itu sampah dan bagaimana macam-macam dan jenis-jenis sampah. Kemudian dilanjutkan dengan praktek memilah sampah. Kakak harap kita semuanya bisa melaksanakan latihannya dengan sesama, dengan baik, dan dapat mengambil manfaatnya bagi kita semua, baik di sini maupun nanti di rumahnya masing-masing. Sebelum melaksanakan latihan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari kakak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Upacara pembukaan telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pimpinan saya serahkan kepada tiap-tiap pemimpin pasukan untuk dapat membubarkan pasukannya masing-masing. Laksanakan. Laksanakan. Kepada Pratama, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya sehat ya. Di siang hari ini kita akan melakukan latihan mengenai apa itu sampah. Bagaimana kita mengenal dan memilah sampah. Ini sesuai dengan SKU Penggalang Kamu nomor 21 yang bunyinya adalah dapat mengenal dan memilah sampah. Baik, untuk memulai materi, kakak melihat adik-adik kayaknya masih belum semangat ya. Untuk membangkitkan semangat kita semua, mari kita sama-sama bernyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu yang gembira, yaitu lagu yang berjudul Ayo Berkumpul. Semuanya sudah pada tahu kan bagaimana cara nyanyinya? Oke. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Kayaknya belum cukup deh kalau nyanyi satu lagu. Kakak lihat kalian masih pada belum semangat ya. Kita nyanyi satu lagu lagi. Lagu yang bisa membangkitkan semangat kita sebagai pemuda dan pemudi generasi bangsa. Apakah kalian udah tahu judulnya? Ya, judulnya adalah lagu Bangun Pemudi Pemuda. Oke? Dari hitungan 1, 2, 3, kita mulai nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah
menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Tepuk tangan untuk semuanya. Sepertinya semuanya sudah pada semangat ya. Kakak akan lanjutkan ke materi yang akan kita bahas mengenai sampah. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Di antara adik-adik semua ini, siapa yang kalau jajan, misalnya jajan bakso tahu itu plastiknya dibuang di mana aja gitu. Udah makan, udah habis bakso tahunya, buang aja. Gak lihat buangnya kemana, gak lihat ada tong sampah, gitu aja sembarangan aja buangnya. Ada gak? Oh, kamu kayaknya ya. Oh, bener kan? Kakak harap kamu gak mengulangi perbuatan itu lagi ya. Karena mungkin saja gini, sampah plastik, sisa bakso tahu yang kamu buang itu dibuang sembarang tempat. Banyak kemungkinannya, misalnya sampah itu emang dibersihkan sama orang lain, atau sampah itu bisa aja pas hujan hanyut ke bawah ke solokan lalu mampet di solokannya. Airnya jadi gak mengalir dan terjadilah banjir. Jadi efek dari sebuah sampah sekecil plastik bakso tahu itu bisa sangat besar bila kita tidak menanganinya, bila kita tidak mengelolanya dengan baik. Mungkin itu salah satu contoh dari keteledoran kita ya. Kita menganggap masalah sampah itu sepele. Padahal sampah itu meskipun kecil ya, kalau lama-kelamaan kita biarkan aja gitu, menumpuk, lama-lama kan jadi banyak. Kita biarkan menumpuk tanpa kita olah, tanpa kita kelola, jadi semakin menumpuk dan mencemari lingkungan. Menurut kakak, ini adalah kesalahan kita sendiri. Kita tidak mempelajari bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Oke, sebelum ke apa itu sampah, kakak mau tanya lagi. Adakah di sini yang kesehariannya di rumah sering banget bantu bersih-bersih sampah di halaman rumahnya? Ada gak? Oh, kamu ya? Oke. Susi, kamu tiap hari bersihin sampah di halaman? Bagus. Perbuatan yang dilakukan oleh Susi adalah perbuatan yang patut dicontoh. Karena dia sudah memberikan satu contoh langkah pengelolaan sampah, yaitu membersihkan dan mengumpulkan sampah. Sebenarnya sampah itu apa sih? Ada yang tahu? Oh, Udin. Udin kayaknya tahu nih. Silakan Udin. Sampah adalah hal yang tidak berguna lagi. Betul. Sampah adalah hal yang tidak berguna. Ada lagi? Agus kayaknya. Bagaimana Agus? Sampah adalah sisa. Betul. Sampah juga adalah sisa. Oke. Kakak akan sebutkan ya pengertian sampah.
Sampah itu adalah material sisa yang sudah tidak digunakan, yang sudah tidak diinginkan, yang dihasilkan dari berakhirnya suatu proses. Bisa jadi dari proses produksi, atau misalnya contohnya nih, kita makan buah pisang. Kita buka kulit pisangnya, lalu kita makan isinya. Tapi kan kita gak makan kulitnya ya. Nah, si kulit pisang ini bisa aja jadi sampah. Karena dia material sisa dari proses kita memakan buah pisang. Oke, jadi sampah itu adalah, sekali lagi, materi sisa yang sudah tidak inginkan, yang sudah tidak diinginkan, yang dihasilkan dari berakhirnya suatu proses. Oke, sebenarnya sampah itu apa aja sih? Apa saja jenis-jenis sampah? Ada yang tahu? Oke, kayaknya Maman tahu ya? Oke, Maman, apa aja jenis-jenis sampah? Apa? Sampah organik sama? Oh, sampah organik sama anorganik. Betul. Sampah bisa dibedakan menjadi dua jika kita melihat dari sifatnya. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat secara mudah terurai secara alami tanpa proses bantuan manusia. Contoh dari sampah organik misalnya seperti ini. Tadi kakak udah ceritakan bagaimana proses memakan buah pisang. Nah, ini kulit pisangnya. Ini kulit pisang ini termasuk sampah organik karena dia berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidupnya ya pohon pisang. Pohon pisang menghasilkan buah pisang. Lalu buah pisang kita makan dan sisanya yaitu kulit pisang. Oke, ini organik. Contoh lainnya seperti dedaunan. Ini daun-daun yang berjatuhan dari pohon itu sampah organik juga. Sampah organik juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sampah organik basah sampah organik basah seperti ini nih. Kulit pisang ini termasuk sampah organik basah. Maksudnya sampah organik basah itu adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya seperti ini kulit pisang, terus buah-buahan sisa yang udah busuk itu sama dengan sampah organik basah juga. Ada lagi macam daun-daun yang baru jatuh dari pohon yang belum kering seperti ini, itu juga sampah organik basah. Kotoran hewan yang masih hangat gitu, itu juga sampah organik basah. Selain yang basah, pasti ada juga yang kering ya. Sampah organik kering itu contohnya seperti ini. Daun-daun kering. Jadi sampah organik kering itu sampah organik yang tidak banyak mengandung air. Jadi kadar airnya rendah. Seperti daun kering ini. Selain basah dan kering, sampah organik juga bisa dibedakan menjadi sampah organik yang bisa didaur ulang sama sampah organik yang tidak bisa didaur ulang. Ada yang tahu gak sampah organik yang bisa didaur ulang itu seperti apa contohnya? Oh, Parjo tahu ya? Oke, silahkan Parjo. Contohnya apa? Betul. Kertas. Kertas adalah sampah organik. Kok kertas sampah organik ya? Padahal bentuknya bukan daun, bukan kulit buah,
kayu juga, tapi bisa disebut sampah organik. Kertas disebut sampah organik karena bahan dari kertas. Kita tahu bahan dari kertas itu adalah dari pepohonan. Pepohonan adalah makhluk hidup, berarti kertas pun adalah sampah organik. Kertas termasuk sampah organik yang bisa didaur ulang. Jadi kertas-kertas bekas seperti ini bisa kita daur ulang, misalnya menjadi kertas daur ulang. Jadi potongan-potongan kertas ini diproses lagi, dimanfaatkan lagi untuk dijadikan kertas kembali. Kertas seperti ini, terus ada koran, ada majalah. Selain bisa jadi kertas daur ulang, bisa juga jadi kerajinan tangan, misalnya dijadikan pot bunga atau dijadikan lukisan, bisa juga kan. Nah, itu adalah contoh sampah organik yang bisa didaur ulang. Yang kedua, selain sampah organik bisa didaur ulang, ada lagi sampah organik yang tidak dapat didaur ulang. Maksudnya adalah sampah organik yang tidak bisa digunakan kembali seperti fungsi aslinya. Kalau kertas kan bisa dijadikan kertas lagi tuh. Kalau ini mah nggak bisa. Contohnya seperti ya kulit pisang sama daun-daun ini nggak bisa didaur ulang tapi masih bisa bermanfaat. Contohnya kulit pisang ini bisa dijadikan pakan ternak seperti kambing, kelinci. Ini suka banget kan makan kulit pisang. Selain jadi pakan ternak, bisa juga jadi pupuk organik. Pupuk organik, terus pupuk kompos juga bisa. Tentunya dengan proses-proses tertentu ya. Ini bisa dihancurkan, terus disimpan di dalam wadah, pakai ragi atau pakai bahan lain, disimpan selama berminggu-minggu, kemudian berubah menjadi pupuk kompos dan bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Oke, tadi barusan kita sudah mengetahui apa itu sampah organik. Jenis sampah itu satu lagi adalah sampah anorganik. Anorganik, ada kata anorganik, A dan N. Berarti bukan organik. Jadi sampah anorganik ini sampah yang tapi yang sulit terurai secara alami atau bahkan tidak dapat terurai secara alami. Bahkan tidak dapat terurai. Kalaupun terurai itu, waktu yang diperlukannya sangat lama, bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh sampah anorganik? Ya, contohnya adalah plastik. Plastik adalah sampah anorganik. Pernah gak kalian menggali tanah atau kalian bermain-main tanah dulu waktu kecil? Kalian menemukan sampah kemasan mie, dan jika dilihat kemasan itu masih utuh dan tahunnya beberapa puluh tahun yang lalu gitu, tapi kemasannya utuh. Nah, itu salah satu bukti bagaimana sampah plastik itu tidak mudah terurai secara alami. Jadi butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik seperti ini. Selain sampah plastik, ada botol plastik, juga ini. Kita sering lihat kalau kita dapat berkat ya, atau dari tahlilan gitu, kita dapat makanan yang dibungkus styrofoam. Nah, ini styrofoam juga termasuk sampah anorganik karena susah terurainya. Juga ini dari bahan sintetik, bahan buatan dari minyak bumi kalau nggak salah. Ini juga kalau terlalu sering dipakai bisa berakibat buruk bagi kesehatan manusia.
Oke, kita sudah tahu apa jenis-jenis sampah. Dari sampah organik, yang bisa dibedakan menjadi organik basah, organik kering, organik yang bisa didaur ulang, dan organik yang tidak bisa didaur ulang. Terus ada sampah anorganik. Nah, kelupaan nih. Sampah anorganik juga dibedakan lagi. Ada sampah anorganik yang bisa didaur ulang, ada juga sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contoh sampah anorganik yang bisa didaur ulang, apa ayo? Ada yang tahu? Ya, betul, plastik. Ya, contohnya seperti botol plastik ini. Ini bisa didaur ulang kembali, jadi dihancurkan plastiknya, diambil biji plastiknya, bisa dilebur lagi dan bisa dibuat botol plastik seperti ini lagi, atau dibuat benda-benda lain seperti ember atau piring plastik juga bisa. Ya, itu salah satu contoh sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Ada lagi sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti batu baterai, terus ada sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Ada juga seperti itu. Sampah baterai bekas, ya, itu tidak bisa didaur ulang dan itu bisa termasuk ke sampah yang berbahaya, yang beracun. Jadi kalau tidak diamankan, tidak disimpan dengan baik, bisa saja dia mencemari lingkungan atau memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Oke. Tadi kakak mendengar bahwa ada salah satu teman kita, Susi, yang katanya suka banget bersihin halaman rumahnya tiap hari. Oke, dan kakak menyebutkan itu salah satu contoh mengelola sampah dengan baik. Sebenarnya gimana sih cara mengelola sampah yang baik itu? Terutama dimulai dari rumah kita sendiri ya, sampah-sampah rumah tangga. Kita lihat bagaimana ibu kita ya tiap hari ke warung beli bahan makanan, terus memasak. Kan pasti menghasilkan sampah ya dari proses memasak itu. Ada sampah plastik, sampah sayuran, sampah buah-buahan, dan sebagainya. Kadang kita gak pernah berpikir gitu, buang sampah dipisahin. Misalnya plastik-plastik aja. Sayuran-sayuran aja gitu, atau buah-buahan aja. Kita seringnya gitu, mau sampah plastik, mau sampah sayuran, buah-buahan, disatuin aja di dalam satu wadah sampah. Padahal itu bukan hal yang baik loh. Karena gimana ya? Sebaiknya kita memilah sampah dan menempatkan sampah itu di wadah yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Jadi sebaiknya di rumah kita menyediakan beberapa wadah sampah. Misalnya yang satu wadah untuk sampah organik, yang satu wadah untuk sampah anorganik, yang satu sampah untuk yang satu wadah sampah untuk sampah yang berbahaya seperti batu baterai bekas. Jadi, sebaiknya sampah-sampah rumah tangga itu, jika kita buang ke tempat sampah itu, tempat sampahnya dibedakan sesuai dengan jenisnya. Nah, seperti ini. Kakak bawa contoh, anggap aja ini wadah sampah ya. Nah, ini kakak tuliskan huruf O. Maksudnya adalah sampah organik. Yang ini kakak tuliskan huruf A. Maksudnya untuk sampah anorganik. Oke. Kita coba praktekkan
Kita coba praktekkan gimana cara buang sampah yang baik itu. Oke. Ini sampah kemasan kopi. Ini termasuk sampah apa? Ya, betul Udin. Ini adalah sampah anorganik. Kita masukkan ke keranjang sampah anorganik. Kalau ini sampah daun. Ya, betul. Sampah daun adalah sampah organik. Jadi kita masukkan ke wadah sampah organik. Sip. Seperti itu. Kalau kita urutkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga yang baik itu, kita dapat melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah langkah pengumpulan. Apa itu pengumpulan? Ya, betul. Pengumpulan artinya mengumpulkan. Jadi kita kumpulkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar kita. Misalnya di dapur nih ada sisa-sisa potongan sayur yang udah gak dipakai gitu. Kita kumpulkan, terus kemasan-kemasan seperti kantong kresek yang udah gak dipakai, kemasan daging, kemasan sosis, kemasan mie, dan sebagainya. Kita kumpulkan, nah, dan kita simpan di wadah yang sudah kita tentukan, yang sudah kita sediakan. Itu langkah pengumpulan. Yang kedua adalah langkah pemilahan. Pemilahan itu artinya membedakan sesuai dengan jenisnya. Jadi setelah sampah itu dikumpulkan, kita bedakan, pisahkan mana yang termasuk sampah organik, mana yang termasuk sampah anorganik, dan mana yang termasuk sampah yang berbahaya dan beracun. Kita pisahkan itu di dalam wadahnya masing-masing, seperti yang tadi kakak contohkan. Ini untuk sampah organik, ini untuk sampah anorganik. Setelah disimpan sesuai dengan jenisnya di wadahnya masing-masing, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tindak lanjut. Maksudnya tindak lanjut itu adalah setelah sampah kita pilah, kita simpan dalam wadah, sampah itu mau digimanain sih? Apakah mau dibuang gitu aja? Atau mau dijual? Nah, kita bisa menentukan langkah selanjutnya dari melihat jenis-jenis sampah yang kita dapatkan itu. Misalnya untuk sampah organik, kita bisa gunakan atau bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos. Itu langkah tindak lanjutnya. Atau dibuat pupuk organik. Atau kalau yang masih segar seperti tadi kulit pisang atau kulit buah-buahan atau buah-buahan yang sisa gitu, bisa untuk pakan ternak. Kalau untuk sampah anorganik seperti plastik, botol bekas, sama kantong kresek gitu, itu bisa kita kumpulin, kita jual juga bisa ke pengepul sampah, atau kalau kita mau kita daur ulang sendiri aja. Bisa kalau buat kerajaan itu bisa menambah nilai ekonomi dari sampah tersebut. Kita juga dapat keuntungan, kita juga dapat keindahan dari kerajinan tersebut. Kalau sampah yang berbahaya, nah ini yang perlu kita perhatikan, karena kakak lihat di lingkungan kita masih belum sadar gimana mengelola sampah yang berbahaya dan beracun itu, karena itu sangat sangat bisa mencemari lingkungan. Misalnya batu baterai bekas itu kalau dibuang begitu saja kan ke tanah, itu kan gak baik ya efeknya, ke kitanya juga gak baik. Oke, jadi kita udah tahu kan 3 langkah mengelola sampah rumah tangga yang baik itu. Yang pertama apa? Ya,
Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua pemilahan, dan yang ketiga tindak lanjut sesuai dengan jenis sampah. Oke. Terkait mengelola sampah, kadang-kadang kan kita nggak peduli gitu sampah itu dibuang di mana aja. Sampah itu seperti nggak ada artinya gitu di mata kita. Padahal sampah meskipun sekecil ini, misalnya kalau kita buang tiap hari kan menumpuk tuh. Kalau kita gak mengelolanya dengan baik, bisa-bisa kan semakin menumpuk, semakin banyak, terus bisa aja jadi gunungan sampah. Sampahnya nyumbat solokan, kayak yang tadi kakak ceritakan, terus banjir. Kan yang rugi juga kita juga kan. Terus sampah juga bisa mengundang banyak penyakit bagi kita. Ya, contohnya misalnya sisa-sisa buah-buahan yang kita buang gitu aja gitu, menumpuk, terus kan mengundang lalat tuh. Lalat banyak yang menghubungi sampah itu. Dan si lalat itu membawa bibit-bibit penyakit dan hinggap di kita. Kita kan gak tahu ya, lalat hinggap itu udah hinggap di mana aja. Bisa jadi kan udah hinggap di kotoran sapi atau ya di sampah-sampah yang busuk gitu kan. Bisa aja mereka membawa penyakit bagi kita. Terus juga bisa mengundang hewan-hewan pengerat seperti kecoa, tikus juga. Mereka juga kan bisa membawa bibit-bibit penyakit. Seperti tipes juga kan bisa aja terjadi karena kita gak bisa mengelola sampah dengan baik. Baik, sebelum mengakhiri materi, kakak mau tanya dulu, apakah adik-adik di sini ada yang ingin bertanya mengenai sampah, mengenai apa yang sudah kakak jelaskan tadi? Apakah ada? Oh, baiklah. Ali, kamu mau nanya? Mau nanya apa? Bagaimana cara menegur orang yang suka buang sampah sembarangan? Oh, kalau itu sih kita bicarakan baik-baik ya sama orangnya. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Kita sampaikan apa sih dampak buruk dari buang sampah sembarangan itu, tapi dengan cara yang baik ya, jangan frontal gitu memarahi dia gitu. Dengan cara yang baik aja negurnya. Ada lagi? Siapa itu? Udin lagi. Udin mau nanya apa, Din? Bagaimana cara mengurangi kebiasaan buang sampah sembarangan? Yang pertama, kita harus sadar diri itu. Kita harus tahu bahwa sampah itu kalau tidak dibuang pada tempatnya bisa berbahaya bagi lingkungan atau bagi kita sendiri juga. Jadi intinya adalah kesadaran diri kita sendiri. Kita bangun kesadaran diri. Kita cari pengetahuan mengenai sampah, apa jenis-jenis sampah, apa dampak buruknya. Jadi dengan begitu kita sadar gitu bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik. Begitu, Din. Ada lagi? Udah cukup? Oke. Sebelum mengakhiri materi kita nyanyi dulu ya. Berhubung tema kita mengenai sampah dan sampah berkaitan dengan lingkungan, dengan alam sekitar, kita nyanyi lagu Alam Bebas. Udah pada tahu lagu Alam Bebas? Udah kan?
Oke, kita nyanyi dimulai dari aba-aba ketiga. 1, 2, 3. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya, pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita kan belajar berpandangan luas. Sekali lagi. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya, pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat nuansa pandangan. Di sana kita kan belajar berpandangan luas. Oke, kita untuk semuanya. Untuk materi kita cukupkan dulu sampai sini. Kita lanjutkan materi mengenai sampah ini. Bukan lanjutkan materi ya. Kita lanjutkan dengan melakukan permainan, yaitu permainan memilah sampah. Oke, sekarang semuanya siap-siap ya, berkumpul sesuai regunya masing-masing. Oke, baik, untuk materi kakak cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan permainan. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan permainan sesuai dengan janji kakak tadi. Kita akan melakukan permainan memilah sampah. Jadi kakak di sini akan menyediakan masing-masing regu itu 2 wadah sampah. Pertama wadah sampah untuk sampah anorganik, kakak kasih tanda huruf A. Yang satu lagi untuk sampah organik, kakak kasih tanda dengan huruf O. Juga setiap regu akan diberikan 1 kresek sampah. Di dalamnya tercampur sampah organik dan juga sampah anorganik. Tugasnya, setiap regu akan dibagi beberapa tugas anggotanya. Ada 1 anggota yang menjaga tong sampah ini, 2 wadah sampah ini, dan anggota lainnya bekerja untuk memilah sampah untuk dimasukkan ke wadah sampah ini sesuai dengan jenisnya masing-masing. Untuk sampah anorganik ke wadah sampah anorganik dan sampah organik ke sampah organik. Stop aja. Jadi untuk permainannya akan dikasih waktu 3 menit untuk memilah sampah ini. Peraturan selanjutnya yaitu setiap anggota yang bertugas memilah sampah maksimal membawa sampah untuk dimasukkan ke wadah sampah itu cuma 1 sampah aja. Misalnya kalau kamu ngambil ini 1, masukin aja 1, jangan double 2 gitu. Oke. Untuk permainan akan dimulai dengan aba-aba 1, 2, 3. Tapi sebelumnya
semua regu persiapkan diri dulu. Ininya diambil dulu ya, wadah sampahnya sama sampahnya juga. Oke. Terus 1, 2, 3. selesai. Baik, permainan sudah selesai. Sekarang kakak mau ngecek satu persatu bagaimana hasil dari masing-masing regu. Kakak mau ngecek yang regu buaya ya. Kakak akan cek dari wadah sampah organik dulu. Kita cek dulu. Ini daun kering, berarti benar ya masuk sampah organik. Kertas, sampah organik itu. Ini kayu juga sampah organik. Ini kulit pisang, sampah organik itu. Daun basah, sampah organik. Daun kering juga sampah organik. Kakak akan cek yang sampah anorganiknya. Ini kantong kresek, betul ya, sampah anorganik. Ini botol bekas plastik, sampah anorganik juga. Ini kemasan kopi, sampah anorganik. Ini paku juga sampah anorganik. Yang ini bekas tutup kaleng cat, sampah anorganik. Plastik juga sampah anorganik. Dan styrofoam bekas juga sampah anorganik. Jadi untuk regu buaya semuanya benar ya. Regu buaya selamat dari hukuman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai melaksanakan permainan. Permainan ini gak ada kata menang dan kalah ya, karena tujuan kakak mengadakan permainan ini adalah untuk edukasi serta melatih kita semua bagaimana cara memilah sampah sesuai jenisnya itu dengan baik dan benar, sehingga mudah-mudahan dari permainan ini meningkatkan kesadaran kita bagaimana pentingnya untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Mudah-mudahan di rumah juga kalian melakukan ini ya. Kakak ucapkan terima kasih kepada semuanya sudah mengikuti latihan kali ini. Juga terkhusus kepada regu buaya yang sudah berhasil menjadi yang tercepat dan yang
paling tepat memilah sampahnya karena tidak ada kesalahan dalam pemilahan sampahnya. Untuk sekarang semua regu, bersih-bersih dulu ya. Sampah-sampahnya dikembalikan ke tong sampah, lalu persiapan cuci tangan, bersih-bersih. Kita akan menyiapkan untuk upacara penutupan latihan. Terima kasih. Dari kakak dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amanat, istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan latihan mengenai mengenal dan memilah sampah. Kakak harap dari latihan ini kita dapat mengambil manfaat dan nilai-nilai berharga mengenai apa itu sampah, jenis-jenis sampah, dan bagaimana mengelola sampah yang baik. Kita sudah mengetahui ada 3 langkah mengolah sampah dan sebagainya. Mudah-mudahan dari latihan ini kita dapat melanjutkan nilai-nilai baik tersebut di rumahnya masing-masing dan di lingkungannya masing-masing. Mungkin dari kakak cukup sekian. Semoga latihan selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari kakak dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Cepat, upacara penutupan sudah selesai. Aturan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanpa penghormatan. Bubar, jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video simulasi latihan pramuka ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga memohon maaf bila ada kesalahan baik dalam segi pelaksanaan maupun teknis, karena saya rasa video ini memang masih banyak kekurangan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.